Kawan-kawan sekalian yang dikasih. Awal ceritanya seperti ini. Aku tuh punya temen yang aku kenal dari kecil, dari kita sama-sama SD. Kita sebut saja namanya Mawar. Suatu hari si Mawar ini datang ke kajian Ustadz Hanan Ataki, yang mana kajiannya itu waktu itu diadakan di sebuah hotel di daerah Gading Serpong. Yang datang itu ternyata rame banget, guys. Pokoknya banyak nih orang yang aku kenal datang ke situ, tapi aku tidak datang. Jadi aku tuh nggak tahu apa yang terjadi di acara itu. Lalu setelah acara itu selesai, aku tuh sering melihat instastory si Mawar ini kalau dia tuh lagi sibuk bantuin seorang pria yang mualaf. Jadi waktu itu instastory dia ngevideoin nih seorang laki-laki lagi belajar sholat sama salah satu ustadz gitu. Nah waktu itu captionnya lebih kayak Masya Allah Niko, semoga istiqomah ya, bla 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 bla. Nah suamiku namanya Niko. Saat aku melihat instastory itu, ya aku nggak peduli karena aku nggak kenal ini siapa, tidak ada hubungannya dengan aku. Ya udah. Dan waktu itu si Mawar tuh update-nya nggak hanya sekali, jadi berkali-kali. Tapi tidak satu pun instastory itu aku kayak kepoin itu siapa. Ya nggak peduli aja gitu. Ya udah. Alhamdulillah ada seorang laki-laki mualaf. Ya udah. Lalu suatu hari aku tuh pernah ketemuan sama Mawar, kita hangout gitu. Terus dia cerita lah secara langsung, iya gue kenal nih sama cowok, ini cowoknya kayaknya cocok deh sama lu. Lalu obrolan itu ya udah hilang begitu aja. Aku juga nggak pernah menagih ke dia kayak mana kenalin dong, katanya mau dikenalin. Nggak pernah aku tagih-tagih juga. Hingga pada suatu hari, waktu itu kayak udah beberapa bulan kemudian, waktu itu film It tuh keluar, It yang kedua. Terus aku pengen nonton film itu karena aku suka yang pertama. Terus aku lagi di kantor, lagi bekerja, terus kayak aduh aku pengen deh kayak merasakan punya pacar. Terus aku ngechat si Mawar, coy gue mau punya pacar deh gitu. Si Mawar itu langsung kayak, oh iya serius, ya udah gue kenalin ya sama Niko gitu. Terus akhirnya nomor aku dikasih deh ke Niko. Sebenarnya salah satu hal juga yang mendorong aku ngechat seperti itu ke si Mawar karena aku tuh baca gini, jodoh itu emang gak kemana, tapi gak akan dapet kalau kita gak kemana-mana. Dan hal yang aku lakukan itu adalah maksimal hal yang bisa aku lakukan untuk aku mencari jodoh. Terus selama 24 tahun aku tidak pernah pacaran ya guys. Jadi aku tuh tidak pernah di adult relationship. Dan aku kayak membayangkan bagaimana sih rasanya jalan sama cowok, terus makan bareng, nonton bareng kayak gitu. Ini kalau ada soundtracknya I wanna know, no, what is love? Setelah si Mawar ngasih nomor aku ke Niko, lalu Nikonya ngechat aku. Terus awalnya tuh kita nggak terlalu banyak basa-basi, intinya kita janjian untuk ketemuan untuk nonton film bareng. Awalnya itu Niko tuh lebih kayak mau bales budi si Mawar itu karena waktu itu dia dikenalin ke Ustadz kan. Terus si Mawar minta tolong untuk nemenin temen dia, which is aku, untuk nonton film. Jadi Niko kayak, oh ya udah, kita udah nonton bareng, udah makan bareng, terus kan kita pulang nih. Nah setelah itu sih first impressionnya dari aku sih cukup oke, cuman belum nemu yang kliknya gitu loh. Cuman kayak oh orangnya baik nih. Nah waktu itu kenapa yang bikin aku tidak terlalu klik, karena dia tuh terlalu cool bagi aku. Pegang. Ini memang buat calon pastor, makanya tulisnya tidak untuk diperdagangkan. Berarti ini cuman Katolik aja yang punya? Iya. Selain Katolik nggak ada yang pegang? Nggak ada. Karismatik pun nggak pegang? Nggak ada. Ini memang khusus kalangan Katolik karena ini percetakannya Arnoldus ND di Pulau. Berarti nggak dipakai dong ke Tritunggal? Pakai. Pakainya? Kan emang Katolik nggak Tritunggal? Katolik Bukan. Tritunggal. Di luar dari Katolik kan nggak pakai itu berarti kok? Di luar dari Katolik ini, yang Protestan pakai ini. Iya. Berarti kan pakai ini. Iya. Iya. Berarti nggak perlu dibahas ini dong. Gini maksudnya. Tahu dong pendiri Protestan, Martin Luther. Tahu. Martin Luther kan asalnya juga dari Katolik. Iya. Ya kan? Iya. Dia protes sama Katolik, sama gerejanya waktu itu. Yang namanya indulgensi. Penghapusan dosa, pengampunan. Betul. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu tidak lewat manusia, tidak lewat romo, tidak lewat bishop gitu. Itu urusan langsung dengan Tuhan. Dan Martin Luther maunya kembali ke sola scriptura. Kan? Punya 95 poin di dalam tesis Martin Luther yang protes ke Katolik sehingga timbullah Kristen abad 16. Gitu kan? Terus Martin Luther kan menerjemahkan kitab dia sendiri. Oh enggak dong, kalau menerjemahkan kitab sendiri. Loh, yang ke bahasa Jerman siapa yang terjemahin? Iya, tapi kan ngambil dari teks dari aslinya. Aslinya apa? Enggak dibuang. Aslinya apa coba? Kita bahas ini aja deh. Oke. Enggak bahas Katolik deh. Iya. Cuman maksud gua kasih informasi bahwa
kitab yang dipakai oleh Martin Luther juga sama asalnya dari sini. Cuman Martin Luther menolak yang 7 tadi. Yang 7 surat yang ada di sini tadi ditolak oleh Martin Luther. Yang tadi gua sebutin tuh ada Sirach, Tobit, Yudit. Ini yang 7 ditolak. Makanya di sini 73 kitab, ini 66 kitab atau 66 surat. Ini baru 2 nih. Masih ada lagi nih. Pernah lihat ini? Tahu ortodok. Berapa surat? Kalau berapa suratnya belum ngitung. 78. Lebih banyak dari Katolik. Ini yang dipakai ortodoks. Pernah lihat ini? Katolik ini juga pakai ini. Katolik menolak 5 dari sini. Ini 78, ini 73. Pernah lihat ini? Belum. Ethiopia 81 kitab. Lebih banyak lagi dari ortodok. Ini sebelum kanonisasi. Sudah dong. Sudah, iya, sudah. Jadi kalau lu baru Katolik aja udah nolak, bagaimana ortodok sama Ethiopia? Kalau Katolik ku tolak memang. Lah sekarang ini apa yang 66 di sini, yang lu punya ini, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuman Martin Luther tidak mau menerima menggunakan yang 7 Deuterokanonika di sini, 5 di sini, dan 3 di sini. Banyak amat pembelajaran kodon di sini. Harus. Dulunya STT juga. Enggak. Terus kenapa? Tuntutan pengetahuan harus lari ke sini. Kalau gua nggak sampai sini, gua nggak bisa ngomong sama pendeta. Gua nanti akan diajarin sama pendeta. Kan nggak semua pendeta tahu ini. Betul. Makanya sekarang gua yang ngajarin pendeta. Ini gue baru tahu ini juga ini. Astagfirullahaladzim. Itu baru tahu ya gitu tuh. Masa lu di STT nggak diajarin? Itu baru tahu gua buku itu. Enggak, di STT nggak diajarin? Enggak. Sekilas aja bahwa memang susunan Alkitab itu ada beberapa sisipan dari dalam Alkitab itu tidak berpengaruh dengan keimanan. Betul. Justru untuk menguatkan keimanan. Betul. Nah, Martin Luther bilang yang ditolak ini itu tidak ada urusan dengan iman. Loh iya. Itu adalah berarti ya nggak masalah. Itu kan? adalah cerita sejarah. Ya. Ya oke, fine. Itu kan tradisinya Kristen. Kita terima-terima aja. Tapi maksud gua, yang 66 surat ini itu di sini ada dan sama bunyi ayatnya. Tadi udah gue buktiin kan, Yohanes 1 Ya. kan. Sama. Sekarang gue buktiin lagi, atau nanti deh, nanti itu pamungkas nanti deh. Lo mau live TikTok boleh, silakan. Kemarin umat Islam itu yang nagih. Siapa namanya sih? Masih saudaranya si siapa? Tahu Daman nggak? Daman, nggak tahu. Ini anak buahnya Pak Haji. Pak Haji Dedi, nggak tahu. Kan ada Goldian, ada Daman. Ada Goldian tahu, Daman nggak tahu. Daman ada lagi. Oh gitu. Terus? Kemarin tuh gua live, katanya mau tempat kodon di, iya besok, gue bilang. Widih. Janji gua tepatin, tenang aja, gue bilang. Datanglah kalau berani, kata dia. Jangan keluar-keluar di sosmed aja. Iya, udah datengin, udah janji juga. Kita kalau janji kok. Kalau gue lebih senang begini daripada di online. Kalau di online kan gue susah ngasih lihat beginian. Betul. Ini belum mulai live-nya? Udah direkam, ini direkam, temen nggak live. Oh, Lo mau live bener? TikTok. Silakan kalau mau live TikTok. Tapi boleh. Boleh, kan tergantung lu, kan tamunya lu. Kalau gua mau bebas. Tergantung lu, bebas gua mah. Gua rekam, kalau lu boleh nanti gua tayangin di YouTube, gua tayangin. Kalau lu nggak boleh, gua nggak akan tayangin. Yang penting ada yang beberapa diedit aja sih. Boleh, nanti sebelum ditayangin, gua akan kirim linknya ke Arom. Arom tonton dulu, apa yang perlu di-cut, kasih tahu aja. Nanti gua cut. Nanti gua cut. Tenang aja. Kalau di sini mas di YouTube bisa. Pakai itu aja. Apa namanya? Itu tuh ada itu tuh. Rom, ada phone holder tuh. Ini tisu taruh bawah aja deh. Gini nggak sih? Asik. Gini ya. Asik.
Lagi di tempat Kodondi. Widih. Ini udah aku penuhi ya. Udah aku penuhi ke tempat Kodondi. Jadi jangan tanya-tanya lagi, udah ke tempat Kodondi atau belum. Udah aku penuhi nih. Asik. Kalau ngerokok TikTok ini TikTok nggak boleh rokok. Iya, lu jangan sampai kelihatan rokok. Kalau TikTok, kalau YouTube masih oke. Oke. Ya, ini gue cuma jelasin dari sisi kitabnya doang nih. Yang tadi lu bilang Yohanes 1:1, yang gue bilang sisipan Helenisme Yunani, yang ngomong bukan gua, yang ngomong kitab ini sendiri nih. Ini sama, ini kitabnya Katolik, tapi ini untuk orang Amerika. Versinya namanya New American Bible. Oke. John 1:1. Lu cek isinya sama nggak dengan ini? Lu cek Yohanes 1:1. Coba saya mau tahu dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kok. Oh, lu mau langsung ke situ? Itu sisipannya dari mana kok? Oke. Kutanya dulu itu. Kutanya dulu itu. Oke. Lu buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ. Yang di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Mau langsung ke pamungkas saja nih? Enggak, saya penasaran aja. Itu kan kuat itu. Oh iya, sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat itu. 1 Yohanes 5:7, buka. Nah, gua harus buktiin ke lu nih bahwa ini asalnya dari sini. Lu cek ayatnya sama yang di gua garis merah nih, sama apa beda? Sama. Sama kan? Sama. Lu baca di bawahnya ada keterangannya. Hasbah Katolik mana, Tok? Nah, kan ini yang dimaksud dengan Martin Luther kok. Di atas mana? Itu bukan komennya Martin Luther ya? Bukan. Ya. Maksudnya gini, yang dimaksud oleh Martin Luther, kenapa ada banyak sisipan? Itu nggak berpengaruh sebenarnya kok. Bener nggak sih? Karena makin menguatkan iman kan? Enggak. Justru di sini disebutin bahwa ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman. Oke. Catatan di pinggir halaman ini kan pasti yang nulis kan penyalin. Betul. Penyalin ini menulis catatan itu bisa dari pemikiran dia, bisa juga dari pemikiran gereja pada saat itu. Artinya ada apa? Artinya ada pemikiran agama yang tadinya catatan terus dijadikan ayat. Jadi artinya apa? Pemikiran agama jadi agama. Kalau tidak ada ayat ini, Rom, gua tanya nih, ada nggak ayat di seluruh Bible lu yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna? Oh, nggak ada, itu kan konsep. Nah, maka itu konsep Trinitas yang sempurna hanya diwakili dengan ayat ini. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, 3 pribadi dan ketiganya satu, betul nggak? Betul. Itu kan konsep Trinitas yang paling sempurna. Betul. Selain ayat ini kan nggak ada. Kalau Matius 28:19 apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang ketiganya satu. Betul. Yohanes 1:1 cuma bilang Firman dan Allah. Belum ada Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang pada mulanya adalah Firman. Oh, itu Firman kan memang bersama Allah. memang menceritakan kedatangan Yesus. Tapi kan itu bukan konsep Trinitas yang sempurna. Memang bukan. Yang sempurna cuma ini. Betul. Nah, ternyata konsep Trinitas yang sempurna di ayat ini adalah ayat yang pasti tidak asli. Berarti ambilnya dari ini apa tadi? Kitab suci Katolik. Dari Katolik. Ya, tidak hanya Katolik. Kitab-kitab Kristen Protestan pun, ya kan gini. Kristen ketika memberikan kitabnya itu punya dua aliran. Yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Betul. Yang konservatif ini contohnya LAI. Dia ada ayat sisipan dimasukin, tapi yang sekarang TB2 sudah dikasih tanda kurung. Ada beberapa yang tadinya nggak ada tanda kurung, jadi ada tanda kurung. Kitab-kitab Kristen yang kritik teks, contohnya seperti NIV, RSV, tidak mencantumkan ayat itu, dan belasan ayat lain yang dianggap tidak asli. Anda gue barangnya, jadi gue punya barang bukti. Ya, nih gue tunjukin. Jadi ada dua aliran.
Ini namanya New International Version. Ya. Mereka sumber penerjemahannya beda antara ini dan ini. Beda sumber penerjemahannya. Oke. Untuk 1 Yohanes 5 ayat 7, gue tunjukin di sini. Ayat 7-nya nggak ada, langsung ke ayat 8. Ini 5 ya. Lu cek ayat ke 7. Sama nggak dengan di sini? Ada nggak di sini? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Nggak ada, tapi ini menyebutkan 3 loh. 3 apa? Water, blood, and bukan Father, Word, and Holy Spirit loh. Tapi apa? Water, blood, sama apa? Satu lagi Spirit. Ya, dia kasih keterangan begini nih. Kalimat Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one, not found in any Greek manuscript before 16th century. Tidak terdapat dalam manuskrip Yunani manapun sebelum abad 16. Itu yang dulu bikin gua keluar dari Kristen, Rom. Dan tidak cuma satu yang begitu. Kenapa gua kasih yang itu? Lu tanya itu. Dan memang itu cuman itu doang yang mengajarkan konsep Trinitas. Tapi kan gini, Kodondi kan dulunya Katolik kan ya? Protestan. Protestan. Karismatik gua sama lu. Oh, karismatik juga. GBI gua. Oh, terus keluarnya gara-gara belajar ini? Iya, Bukan yang lain. bukan. Ini. Contoh, salah satu yang membuat Kodondi nggak percaya lagi Kristus Juru Selamat itu apa? Oke, Kristus Juru Selamat. Berarti Kristus Juru Selamat itu kan sudah menjadi konsep keselamatan. Oh iya, memang dia Ya. penyelamat, Juru Selamat kan? Oke. Yang mengajarkan Yesus Juru Selamat dalam empat gospel. Empat gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juru selamatnya ini juru selamat yang bisa disamakan dengan juru selamat nabi-nabi yang sebelumnya. Contoh Nabi Musa. Oh enggak, tapi kan nabi-nabi sebelumnya nggak tertulis Juru Selamat. Betul, nggak tertulis juru selamat. Kalau di Yesaya yang tertulis juru selamat malah Elohim sendiri. Iya dong. Oke. Tetapi maksudnya juru selamat di situ yang disebutkan Yesus dalam 4 gospel ini artinya kan yang membawa bangsa Israel selamat. Ini kita nggak ngomongin anak Tuhan dulu nih, nggak ngomongin anak Allah dulu nih. Tapi kan kata kuncinya Juru Selamat kok. Iya, mau disebut juru selamat itu adalah sudah menjadi paham atau teologinya Kristen-Kristen awal. Nah, tapi juru selamat yang tertulis di dalam 4 gospel ini sebenarnya kalau mau diartikan, artinya itu bisa diartikan bahwa Yesus ya benar juru selamat karena dia memang diutus hanya khusus untuk bangsa Israel. Dia juru selamat untuk bangsa Israel. Oh enggak dong, Kisah Para Rasul. Ini gua ngomongin 4 gospel nih. Enggak, nanti dulu. Karena keterangannya kan di Kisah Para Rasul bahwa Kisah di Para bawah kolong langit ini hanya dengan nama dia keselamatan. Itu perkataan Yesus bukan? Bukan, tapi kan gini loh, Rasul-Rasul yang dipilih itu kan hidupnya nggak jauh dari Yesus kan? Satu zaman sama Yesus. Betul. Betul. Tapi maksud gua, setelah 4 gospel ini kan kita nih menerima dulu nih, kita menerima tradisi agama lain ya, kita menerima tradisi agama Kristen bahwa 4 gospel ini ada yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Oke, kita terima. Di dalam 4 gospel ini ada perkataan Yesus. Di luar ini kan bukan perkataan Yesus nih. Bukan, karena dia udah naik Di atas, udah diangkat kan. Betul. Nah, justru maksud gua, ini pertanyaan pertama gua nih. Ya, sebagai sesama umat manusia nih, gua nanya sama Arom. Selama ini Arom merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau faktanya pengajaran tentang Yesus Tuhan ya dari Paulus. Dari Paulus. Tapi fakta pengajaran Yesus, dia nggak pernah mengaku Tuhan, memang dia utusan. Itu Jadi, yang faktanya. Sekarang di dalam keyakinan Arom, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya sih. Keduanya? Yakin? Iya dong. Sunat? Sunat? Makan babi? Enggak. Puasa?
Puasa ada. Berapa hari? Yang ngikutin kalian puasa? Ramadan? Iya. Anda? Enggak ada. Iya enggak, Yesus Gini. di situ kan puasa 40 hari. Oke, nggak apa-apa, lu puasa Ramadan nggak apa-apa. Perintah kan nggak ada. Tunggu sebentar. Lu doanya sujud? Enggak. Kenapa? Ya duduk aja kalau di kamar. Yesus sujud nggak? Iya sujud, cuman kan nggak perlu harus. Yang bilang nggak sujud. perlu siapa? Yesus atau Paulus? Loh, kita kan sebagai anak Tuhan kok. Iya. Tapi maksud gua, kalau lu pengikut Yesus, kan lu mengikuti apa yang Yesus lakukan harusnya. Loh, itu kan interaksi dia dengan bapaknya. Iya. Beda dengan pengikutnya dong. Kenapa? Kenapa nabi-nabi sebelum Yesus pada sujud nggak? Karena nggak diwajibkan juga bersujud oleh Yesus. Oke, nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Musa, Umatnya sujud nggak? ya sujud kan dalam momen-momen tertentu aja kok. Menyembah Tuhan. Nanti kita buka ayatnya. Kan ketika berdoa, bersujud, karena kan momen-momen tertentu aja meminta pertolongan. Menyembah Tuhannya juga sujud. Ya nanti kita buka. Ya, nanti kita bisa buka. Orang Kristen kalau mati di kafannya masuk peti. Peti. Sama nggak sama Yesus? Nah, nggak ada unsur perintah di situ kok. Oke. Jadi enggak. Gini. Gua nggak tahu bilang perintah, tapi kan gua tadi tanya pengikut. Kalau Yesus buat itu teladan bukan? Gini ya, teladan itu satu perintah yang memang diperintahkan oleh Yesus. Kita harus bersikap seperti apa di dunia kan? Oke. Gini, kalau itu dia nggak memerintahkan, hanya dia mencontohkan, bukan mencontohkan juga sih. Itu kan interaksi dia dengan Bapak ketika pengajaran. Bukan memerintahkan umatku harus seperti ini, enggak. Oke. Pertanyaannya, Yesus kalau begitu jadi teladan nggak buat Arom? Teladan dong. Teladan. Nah, kalau teladan kenapa nggak ngikutin apa yang dia lakukan? Namanya teladan kan kita mengikuti apa yang dia lakukan. Nggak gitu loh kok. Berarti bukan teladan kalau gitu. Gini. Oke, nanti dulu. Nanti dulu. Yesus akikah? Yesus akikah? Iya, lu akikah nggak? Oh, dia berkurban maksudnya. Akikah yang mengorbankan orang tuanya, tapi buat dia gitu. Iya, korban bakaran itu kan ngambil dari. Bukan korban bakaran, korban sepasang burung. Iya, kalau masalah kurban binatang itu kan ngambil dari perjanjian lama. Iya. Karena dia datang memang untuk menggenapi hukum Taurat kan. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu Menjalankan atau menghapuskan? dia harus menjalankan, harus taat. Oke. Kalau Arom mengaku sebagai pengikut Yesus, hidup di bawah hukum Taurat nggak? Karena sudah ditebus oleh dia. Sama siapa yang bilang? Yang bilang Paulus atau Yesus? Gini. Yang kita tahu, segala yang tertulis dalam Alkitab itu kan diilhami. Ya menurut tradisi oke, kita terima. Sebagai tradisi Kristen kita terima. Jangan ngomong tradisi dulu. Apa kalau bukan tradisi? Tradisi. Itu tradisi Kristen di dalam kitabnya menulis bahwa yang tertulis di dalam Alkitab diilhami Roh Kudus, itu tradisi Kristen kita terima, kita harus hormatin. Di Islam juga ada tradisi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril AS, itu tradisi Islam. Kristen juga punya tradisi. Di di Islam kita ada Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu tradisi Islam. Di Kristen juga ada tradisi Paulus juga pernah Mi'raj ke langit ketiga, kita hormatin. Cuman maksud gua, kita coba bedakan atau kita cari tahu perintah yang dilakukan atau teladan yang dilakukan Kristen itu atas perintah Yesus atau perintah Paulus gitu maksudnya. Oke, gini. Ketika pengajaran Yesus di dunia itu kok, itu kan segala ketetapan di hukum-hukum Taurat memang dia harus jalani kok. Karena dia harus genapi. Dia datang kan tidak meniadakan hukum Taurat kan. Bahkan dia harus menggenapi hukum Taurat. Betul. Lukas 16 ayat 17, bahkan dunia ini pun sebelum lenyap Taurat itu harus tetap berdiri kata Berarti dia. menurut Yesus berjalan, kan? Ya, berarti kalau begitu menurut Yesus hukum Taurat itu kan akan lenyap ketika bumi dan langit lenyap. Betul. Nah, terus? makanya Terus karena sang sumber, sang Bapak ini tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus? Sesuai kata Paulus juga di Kata Galatia Paulus. 2, Galatia 2 ayat 16. Ya. Tidak Kata satupun orang dibenarkan. Kata Paulus ya. Ya, tapi memang fakta begitu. Iya, kata Paulus nih ya. Iya nggak apa-apa, itu kata Paulus, nggak apa-apa. Iya, tapi kan tertulisnya begitu. Iya. Tapi kan konteksnya gini loh, tradisi yang kalau kau dan dibilang kan tadi tradisi di Alkitab ini diilhami Roh Kudus. Ayat-ayatnya semuanya sudah diilhami, itu tradisi kata Paulus kan. Iya. Tapi kata kita kan enggak.
gitu loh. Terus? Bahwa Galatia 2 ayat 16 tidak seorang pun dibenarkan untuk menjalankan hukum Taurat itu. Oke. Nah, kalimat tidak dibenarkannya itu karena satu pun dilanggar dari hukum Taurat itu udah batal. Udah batal. Yang batal apanya nih? Hukumnya? Atau apanya? Hukum dan ketetapan Taurat itu. Satu dilanggar batal? Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Karena Kalau buat Paulus, orang Yahudi itu harus hidup di bawah hukum Taurat nggak? orang Yahudi harus. Yang bilang hukum Taurat tidak harus diikuti kan sama orang non-Yahudi. Karena dia diutus untuk non-Yahudi. Betul. Nah itu makanya. Berarti ketika Paulus mengatakan di Efesus 2:15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul. Itu adalah untuk orang non-Yahudi kan? Iya, memang iya dia diutus untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat kan? Oh betul. Tuh. Jadi maksud gua, sama nggak pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus? Sama enggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Ya jelas beda dong. Nah. Kalau Yesus kan dari bapaknya langsung. Untuk siapa? Untuk Yahudi. Untuk orang Israel kan? Iya, karena untuk menggenapi hukum Taurat itu. Iya, untuk diutus hanya untuk bangsa Israel kan? Iya, untuk menggenapi hukum Taurat itu. Betul. Bahasanya kan untuk menggenapi hukum Iya. Taurat. Kalau yang Paulus? Paulus diutus untuk di luar dari bangsa Di luar Yahudi. Karena Petrus yang diutus untuk Yahudi. Berarti ajaran Yesus dan Paulus sama nggak? Yang Yesus harus hidup di bawah hukum Taurat, yang Paulus tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kan penggenapannya ini karena mati di kayu salib kok. Penggenapannya mati di atas kayu salib. Iya. Jadi segala ketentuan dan hukum-hukum dari Taurat itu sudah di kayu salib ini. Batalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kata siapa nih? Kata Yesus atau kata Paulus nih? Loh, Paulus kan memang dipilih Oleh Yesus. Oke, ngakunya begitu ya. Enggak ngaku dong, kan ada Iya, tertulis. iya, tertulis kan ngakunya Paulus. Kisah Korintus 9 kan tertulis begitu. Iya, itu kan artinya ngakunya Paulus kan begitu, betul. Cuman, Kok ngaku sih kok? Ya, Kan sekarang pengikutnya juga kan tahu. iya masuk gua ngaku tuh begini. Paulus bilang bahwa aku ini mendapat wahyu dari Yesus. Aku bertemu Yesus. Bahkan Paulus mengaku aku bertemu Yesus dengan cara apa? Melihat cahaya, mendengar suara. Betul. Kan? Itu kan pengakuan Paulus yang ditulis dalam kitab ini, gitu kan? Pengakuannya, iya. Ya kita hormatin. Cuman maksud gua sekarang setelah Paulus mengaku sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai rasul, dan mengaku mendapat wahyu dari Yesus, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus nih sama atau beda gitu maksud gua? Oh beda. Jadi kalian ya, orang-orang Kristen ya, yang kadang-kadang aku bingung dengan kalian. Kalau ada satu-satu orang yang masuk dari agama lain, ada agama mana aja masuk ke Kristen, kalian bilang murtad, ya kan? Udah itu yang lucunya orang-orang lain tuh bilang kamu murtad, kalian juga orang-orang Kristen itu bilang murtad juga. Atau yang menjadi pengikut Kristus itu mengatakan dirinya murtad, bangga kali kalian, ya? Bilang-bilang murtad. Ini kemana sih? Masa ngomongnya murtad? Kalau kalian pergi meninggalkan agama kalian yang lama, datang kepada Yesus menjadi pengikut Kristus, bilang aja aku meninggalkan agamaku mengikuti Yesus. Aku sekarang pengikut Yesus Kristus, gitu. Bukan bilang murtad. Banyak kali aku perhatikan, sedikit-sedikit orang, biarlah orang yang lain membilangkan kalian itu murtad bagi agama mereka, karena memang bagi agama mereka menganggap agama mereka benar, ya kan? Otomatis yang pergi dari agama mereka katakan murtad. Lah, kalau bagi agama Kristen yang mengikut Kristus itu juga benar, ya kan? Ya kan? Kan menurut agama Kristen kan yang mengikut Kristus itu adalah yang benar. Datang kalian sendiri yang mengikut Kristus itu mengatakan dirimu murtad. Dirimu yang sudah meninggalkan agamamu pergi mengikut Kristus, kau bilang dirimu murtad. Aneh. Tahu kan kata murtad itu apa? Jadi mulai sekarang bijak kalian ya. Kalau kalian meninggalkan agama yang lalu, pergi ke agama kalian sekarang, agama Kristen, kalian jangan bilang murtad. Kalau orang lain monggo, mereka kan nggak tahu. Lah kalian ngapain juga kalian bilang kalian murtad kalau kalian tahu agama kalian itu benar? Kalian bilang murtad, aneh. Karena tahu kalian kan,
agama yang kalian pilih sekarang itu kan benar, kalian tinggalkan agama lama. Mana mungkin orang meninggalkan agamanya yang lama itu merasa agamanya yang lama yang benar. Pasti dia merasa agama yang ditujunya sekarang yang lebih benar, meninggalkan agama yang lama. Udah itu kau jangan mengaku murtad. Orang murtad itu adalah meninggalkan jalan yang benar. Ya ampun, kadang-kadang aku bingung loh cara pikir kalian. Aneh.